Opo kabarnya, Rek? Kembali lagi di podcast Pusbang Berbincang, acara podcast dari Pusat Pengembangan dan Standarisasi Kebijakan Agraria Tata Ruang Badan Pertahanan Nasional. Pada hari ini, saya berada di kantor Pertanahan Kota Surabaya 1 bersama Bapak Kartono Agustianto, STMM, Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya 1. Selamat siang, Pak. Bagaimana kabarnya? Baik, Pak. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, mungkin kita berbincang-bincang sedikit ya, Pak, untuk hari ini dalam skop kerjaan kita di kantor pertanahan mengenai pertanahan, tata ruang, dan bisa diceritakan sedikit, Pak, mungkin kepada insan-insan pertanahan yang lagi mendengarkan kita, bagaimana pengalaman Bapak selama, saya dengar hampir 3 tahun ya, Pak, jadi kakak di sini. Iya, boleh Bapak ya, diceritakan ke teman-teman. Ya, alhamdulillah. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Saya Kartono, sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya 1 ini sudah 3 tahun lebih. Alhamdulillah, suasana di kantor ini nyaman, bisa melayani masyarakat dengan baik, alhamdulillah. Memang ada komitmen kami bersama bahwa dari pucuk pimpinan sampai ke rekan yang ada di staf itu untuk harus selalu siap melayani masyarakat. Itu komitmen kami. Untuk capaiannya, Pak, kira-kira apa ya? Saya dengar kemarin per tanggal 14 Mei ya udah dideklarasi tentang kota lengkap. Bisa diceritakan sedikit, Pak? Iya, izin. Kalau untuk deklarasi kota lengkapnya 30 Mei. Oh, 30 Mei. 30 Mei. Ya, sebelumnya kami ada launching untuk layanan elektronik tanggal 6 Mei. Jadi memang di kami ini kan ada pelayanan secara rutin masyarakat, ya saya dan teman masyarakat. Ada juga yang memang program pemerintah, di antara PTSL, pemerintah daerah. Ya, alhamdulillah dengan pelayanan rutin maupun proyek tersebut, kita sudah bisa mendaftarkan tanah itu sampai sekarang, artinya yang sampai sertifikat itu sudah 85% lebih. Jadi total seluruh bidang yang ada di kota Surabaya 1 ini alhamdulillah sudah bisa tersertifikatkan 85%. Tetapi untuk pemetaannya sudah memetak 100%. 99% sudah terpetakan semuanya. Memang yang sudah terpetakan itu enggak semuanya langsung terbit sertifikat karena sesuai dengan permohonan masyarakat juga kan. Itu. Apalagi kita kemarin sudah launching dan deklarasi. Nah, kita duluan launching layanan elektronik tanggal 6 Mei, baru deklarasi kota lengkapnya tanggal 30 Mei. Jadi ambil berbarengan. Jadi alhamdulillah untuk kota Surabaya 1 ini dari sisi pemetaannya sudah lengkap, namun demikian tentunya ada penataan bidangnya karena masih ada yang gap, ada yang overlap, sehingga itu yang perlu ditata. Itu. Kemudian juga ada istilahnya K4 itu yang sudah lama yang belum ending, itu juga masih menyisakan PR kita. Ada sekitar 2%-an itu, sekitar jumlah bidangnya 6.000 sekian itu. Nah itu menjadi PR kita untuk penyempurnaan kota lengkap sendiri. Jadi, ya. Bulan Mei ini padat ya, Pak, jadwalnya? Ya, bulan ini alhamdulillah dapat anugerah, satu bisa launching layanan elektronik, satu lagi bisa deklarasi kota lengkap. Mantap ya teman-teman untuk bisa pertanahan di kabupaten kota lainnya. Mungkin Bapak dari yang mungkin ada kendala-kendala ya dalam mencapai titik sampai sini, yang kendalanya bisa ceritakan apa dan bagaimana dari kantor pertanahan kota Surabaya 1 ini untuk mencapai yang 2% tadi itu, Bapak? Iya, jadi gini, kalau untuk yang terkait dengan pendaftarannya, baik itu dari permohonan masyarakat secara rutin maupun yang secara proyek pemerintah, itu kendalanya adalah diantaranya kaitannya dengan pemetaannya. Kan kita di lokasi juga nggak langsung bisa untuk ketemu masyarakat yang punya lahan, sehingga ada waktu berkoordinasi. Tapi diantisipasi dengan koordinasi RT setempat, RW maupun kelurahan. Kemudian kendala keduanya terkait dengan dokumen subjek objeknya itu sendiri juga, karena ini banyak juga yang dari warisan. Nah sehingga
subjeknya nggak di tempat semuanya kan, ada yang di luar kota, itu juga harus berkomunikasi lagi. Absenti banyak berarti ya Pak? Ya sebetulnya nggak absenti karena dia kan tanah perumahan. Kalau absenti kan yang tanah pertanian. Iya. Nah kalau ini tanah perumahan, cuman kita ada kesulitan untuk mencari subjeknya karena sebagian ditinggal. Di sini ya. Nah gitu, sebenarnya gitu. Kemudian dari sisi kantor kami juga tentunya untuk percepatan butuh waktu, butuh tenaga yang ditambah, butuh peralatan. Tapi alhamdulillah bisa kita antisipasi. Kaitannya dengan SDM, alhamdulillah kita dapat juga dari tenaga-tenaga ada di kita yang SPPN. Nah, SPPN ini kan banyak yang melakukan KKN atau kerja praktek atau magang. Itu dalam satu tahun itu full bergantian, sehingga minimal ada 20 sampai 25 orang tenaga dari SPPN untuk membantu kami. Kemudian juga ada kawan-kawan lain yang BPNPN maupun yang magang lainnya. Itu bisa untuk ikut mempercepat pendaftaran tanah itu. Ya memang harus ditambah juga ekstra waktunya. Di kami ini istilahnya bukan lembur, tapi kerja ceria. Ya, jadi kalau kerja sudah mulai maghrib sampai tengah malam nanti itu udah bukan lembur namanya, tapi kerja ceria. Kalau lembur kan konotasinya sudah, waduh, tambahan kerjaan tegang. Kalau kerja ceria kan dibahasakan ada sambil nyantai lah gitu, tapi tetap bekerja. Kan kita istilahkan kerja ceria. Iya. Saya baru dengar ini positif sekali ya ininya Pak, lemburnya itu kerja ceria. Iya, istilahnya dibuat nyaman. Kan? Ya, ya Pak, selain dari dukungan teman-teman STPN dan dari internal kita, kalau dari pemerintah kota sendiri atau provinsi ada Pak? Ya alhamdulillah gini, dari Pemkot ini kita ada kerjasama juga, namanya Pola Trijuang. Ya disitulah Trijuang itu kan ada terdiri dari BPN sendiri, kemudian Pemkot, kemudian pihak kelurahan. Nah dari pola kerjasama ini kita sudah ada follow up juga. Contohnya kita bisa menciptakan P3D. P3D itu petugas pengelola pertanahan daerah. Itu kerjasama antara BPN dengan Pemda. Artinya ada beberapa petugas dari Pemkot, biasanya staf kelurahan, staf kecamatan, kita didik. Yang didik dari BPN, tapi biayanya dari Pemkot. Nanti hasilnya adalah mereka akan terjun lagi ke kelurahan masing-masing atau kecamatan, bisa membantu kegiatan pertanahan di desa kelurahan setempat. Contoh misalnya ada kaitannya kesadaran Pemkot yang mungkin tadi objeknya belum jelas, dia bisa karena dekat lokasi dia. Kemudian ada permasalahan batas, permasalahan waris. Kita berharap dari kawan P3D yang berdidik pertanahan itu bisa membantu untuk penyelesaiannya. Nah itu diantaranya itu. Jadi kita sudah membangun pola kerjasama dengan Pemkot itu ya ada keuntungan Pemkot pengamanan, penertiban dan percepatan untuk aset Pemkot itu sendiri sertifikasinya. Sisi lain membantu kegiatan PTSL, membantu kegiatan ada mungkin perkara sengketa di kelurahan setempat bisa ikut menyelesaikan. Itu pola kerjasamanya. Terus Pak, untuk pertanyaan selanjutnya nih Pak, mengenai kepuasan yang diperoleh pegawai, apa ya, dari kantor kita ada kasih reward atau apa Pak untuk pegawai-pegawai yang tadi sering lembur, sering kerja ceria Pak. Iya. Jadi kami alhamdulillah setiap 4 bulan sekali itu ada kayak semacam penilaian terhadap pegawai teladan. Baik itu dari unsur ASN-nya, unsur pejabatnya maupun unsur BPNPN. Setiap 4 bulan kita kasih reward untuk kasih piagam penghargaan, kemudian juga ada sedikit untuk pencerahan mereka lah sebagai berbangga ditunjuk sebagai pakai teladan. Nanti 4 bulan berikutnya kita evaluasi lagi. Ya, biasanya memang nggak karena ini memacu kawan-kawan untuk semangat. Biasanya nanti 4 bulan berikutnya sudah orang yang berbeda, karena kita ingin juga semuanya ikut berlomba, berlomba dalam hal kebaikan, sehingga segi positifnya adalah mereka berlomba untuk mendapat penghargaan pakai teladan. Sisi lain juga kita mensupport kadang ada kaitannya dengan refreshing apa bahasanya itu
catering family Catering, catering gitu kan itu. Kemudian kita ada event-event tertentu, kita mengadakan olahraga bersama, gitu, sehingga mereka refresh, tidak merasa tertekan dengan kegiatan yang padat. Seru banget ini ya kegiatan-kegiatannya, karena lumayan banyak juga ya Pak di sini pegawai-pegawainya. Pegawai kami totalnya ada 160-an lah total. Iya. Separuhnya PPN. Iya. Mungkin Bapak ini ada sedikit juga pertanyaan. Iya. Ada pesan dan kesan nggak untuk kantor-kantor pertambangan lain yang dapat berdasarkan pengalaman di kantor Surabaya ini untuk mempercepat terwujudnya percepatan dari Kabupaten lengkap atau Kota lengkap? Ya. Kami memang untuk karena wilayah kota ya, dengan permasalahan yang mungkin lebih rumit ya. Sebenarnya termasuk sulit untuk mewujudkan kota lengkap karena permasalahannya yang harus diselesaikan, sisi lain kita harus melengkapi petanya. Nah, akhirnya kita satu, internal kita diperkuat, kemudian yang kedua dengan eksternalnya kita melakukan kerjasama baik dengan Pemkot, baik dengan instansi lain, termasuk kami ada juga kerjasama dengan Pengadilan Agama terkait dengan penataan waris, bisa mempercepat untuk proses PTSA tadi. Yang tadi saya sampaikan ada kesulitan masalah waris, bisa dibantu dengan kerjasama kita dengan Pengadilan Agama, penataan warisnya bisa cepat. Akhirnya apa? Bisa mempercepat proses PTSL itu. Kemudian juga kita selain rutinitas pelayanan ke masyarakat, kemudian juga kita sudah mengarah ke pendaftaran tanahnya lengkap nantinya. Memang kita juga alhamdulillah berbenah terus. Kalau dilihat dari sejarahnya dulu, mungkin kita ada alhamdulillah sudah bisa melakukan JETI di integritas. Tahun 2018 alhamdulillah kita sudah meraih BPK. Kemudian tahun 2020 kita meraih BBBM. Kemudian tahun 2023 kita meraih predikat pelayanan prima. Kemudian yang terakhir kemarin itu 6 Mei 2024 ini launching untuk layanan elektronik. Kemudian di 30 Mei 2024 alhamdulillah kita bisa deklarasi kota lengkap. Memang dalam deklarasi kota lengkap tentunya mesti ada penyempurnaan. Itu tadi saya sampaikan, mesti ada penataan bidang untuk melengkapinya. Kan? Jadi mudah-mudahan apa yang kami kerjakan, apa yang kami laksanakan ini bisa juga tentunya dikerjakan juga oleh kawan-kawan lainnya. Jadi harapan kami kita bersyukur bisa meraih beberapa tahapan kegiatan yang mungkin menjadikan kawan-kawan juga di internal kami bisa berbangga karena walaupun mungkin dengan energi yang ekstra lah itu ya, tapi merupakan hasil yang bisa dinikmati. Ya, mungkin kita perlu banyak waktu nih berbincang-bincang lebih lagi ya Pak. Iya. Karena terbatas waktu juga, Bapaknya lagi ada kegiatan lain juga. Iya. Kami dari Pusbang sangat berterima kasih untuk kesempatan yang diberikan Bapak. Semoga harapan-harapan kita ke instansi pertanian lain juga dapat menyelesaikan bagian-bagian yang terbaik untuk kementerian kita ke depannya. Oke. Matur suwun semuanya untuk edisi Kantah Kota Surabaya 1 ini. Terima kasih Bapak. Kita jumpa lagi ke acara podcast Pusbang Berbincang berikutnya. Matur suwun untuk Kota Surabaya 1. Pusbang Berbincang, berbagi ilmu untuk semua. Matur nuwun.